Perkenalkan, saya Awaliyah Mualimah. Saya akan menjelaskan materi tentang sanksi administrasi perpajakan. Yang pertama, sanksi administrasi terlambat menyampaikan SPT. Yang A, surat pemberitahuan pajak yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan perincian seperti dalam tabel berikut. Jadi ketika surat pemberitahuan pajak yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan itu akan dikenakan sanksi administrasi, yaitu di dalam tabel itu ada jenis SPT dan sanksi administrasinya. Yang pertama itu contohnya SPT massa. Selain SPT massa, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, sanksi administrasinya itu Rp500.000. Yang B, atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dikenakan sanksi denda bunga 2% sebulan. Jadi ketika terlambat pembayaran pajak yang terutang itu dikenakan sanksi denda bunga sebesar 2% sebulan. Yang C, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar untuk SPT yang tidak disampaikan pada waktunya padahal telah ditegur. Jadi ketika pajak yang tidak atau kurang bayar untuk SPT itu disampaikan pada waktunya padahal telah ditegur, itu dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar. Terus jenderal pajak itu dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, sanksi administrasi ALPA menyampaikan SPT. Sanksi administrasi ALPA menyampaikan surat pemberitahuan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, bagi wajib pajak yang karena kealpanya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB pasal 13A. Jadi, ketika wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, itu dikenakan sanksi administrasi, tetapi tidak dikenakan sanksi pidana. Ketika kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak, kealpaan di sini adalah kelalaian. Jadi, ketika wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan tetapi tidak lengkap, itu dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah wajib pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB pasal 13A. Yang B, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak tetapi isinya tidak lengkap atau tidak benar, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Dikarenakan denda paling sedikit dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun pasal 38. Jadi ketika wajib pajak tidak menyampaikan surat karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau isinya tidak lengkap dan tidak benar, itu dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar dan paling banyak itu 2 kali jumlah pajak terutang, atau sampai bisa dipidana paling banyak
paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Ketika wajib pajak itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali. Jadi yang pertama itu kelalaiannya itu baru pertama kali. Nah, B ini kelalaiannya itu sampai berulang-ulang kali dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jadi wajib pajak tersebut dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang dan atau 2 kali jumlah pajak terutang, bahkan sampai dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Lah yang C, bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak tapi dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, pasal 39 ayat 1. Jadi yang C ini adalah yang disengaja. Yang A itu kealpaannya baru pertama kali, yang B itu kealpaannya itu berulang-ulang kali, tetapi yang C ini sudah kealpaannya itu sudah disengaja. Jadi wajib pajak tersebut dikenakan pidana dengan penjara paling singkat 6 bulan atau paling lama 6 tahun dan dikenakan sanksi denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau 4 kali jumlah pajak terutang. Jadi yang ini itu dapat sanksi dendanya dan dapat juga sanksi pidananya. Yang ketiga, perkecualian sanksi administrasi. Sanksi administrasi tidak dikenakan kepada pihak-pihak berikut ini. Yang A, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Karena wajib pajak orang pribadi tersebut telah meninggal dunia, jadinya tidak dikenakan sanksi administrasi. Yang B, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi wajib pajak yang tidak melakukan pekerjaan lagi, seperti orang yang nganggur yang tidak mempunyai pekerjaan, jadi tidak mempunyai penghasilan. Lah terus tidak dapat sanksi administrasi karena tidak mempunyai pekerjaan dan nganggur, jadi tidak mempunyai penghasilan. Terus yang C, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu pindah ke negara asing, jadinya sudah tidak lagi tinggal di Indonesia, terus jadi warga negara asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia, jadinya tidak mempunyai sanksi administrasi. Yang D, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Jadi usaha tetap yang sudah tidak ada lagi di Indonesia tetapi sudah di negara lain, jadi tidak mendapatkan sanksi administrasi. Yang E, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan. Jadi ketika gedungnya masih tetapi sudah tidak lagi beroperasi. Yang F, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang G, wajib pajak yang terkena bencana. Yang H, wajib pajak lain, yaitu wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan pajak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Yang pertama, kenapa melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara? Jadi menurut saya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau bahkan tindak pidana perpajakan. Pengurangan pajak tidak sah itu dengan melampirkan keterangan yang tidak benar. Wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajaknya secara tidak sah, sehingga mengurangi pendapatan negara yang seharusnya diterima. Yang kerugian negara, tindakan ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi negara karena pajak yang seharusnya dibayarkan tidak dibayarkan secara penuh atau tidak dibayarkan sama sekali. Yang ketiga itu ada pelanggaran hukum. Melampirkan keterangan palsu dalam dokumen perpajakan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat keseriusan dan dampaknya. Yang keempat itu ada merusak kepercayaan sistem perpajakan. Ketika wajib pajak melanggar aturan dengan memberikan informasi palsu,
Hal ini dapat merusak kepercayaan sistem perpajakan yang adil dan jujur. Ini juga dapat memicu pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak terhadap wajib pajak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan memberikan informasi yang benar dan akurat dalam setiap proses perpajakan. Jika ada kesalahan atau ketidakpastian, sebaiknya wajib pajak menghubungi otoritas pajak untuk klarifikasi atau konsultasi. Yang kedua, pertanyaan dari Elvira, sanksi denda bunga 2%. Kalau 2 bulan itu nambah apa enggak? Jadi ketika pembayaran pajak terutang dikenakan sanksi denda bunga 2% sebulan. Ketika 2 bulan itu nambah apa enggak? Menurut saya itu nambah. Yang ketiga, pertanyaan dari Ajeng, perbedaan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Secara umum, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam perpajakan adalah kalau sanksi pidana, hukuman yang lebih berat seperti penjara atau denda besar diberikan melalui proses peradilan pidana berfokus pada penghukuman dan pencegahan kejahatan pajak. Terus kalau sanksi administrasi itu hukuman yang ringan seperti denda atau bunga diberikan oleh instansi perpajakan tanpa proses peradilan pidana, berfokus pada penegakan aturan administratif dan pemulihan kerugian pajak. Jadi sanksi pidana lebih serius dan berfokus pada penghukuman, sedangkan sanksi administrasi lebih berfokus pada penegakan aturan dan pemulihan negara. Yang ketiga, pertanyaan dari Ace. Yang keempat, pertanyaan dari Amel, maksud nomor 5. Jadi maksudnya adalah maksud nomor 5 tentang materi perkecualian sanksi administrasi, yaitu kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan yang penetapannya didasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan merujuk pada situasi di mana sistem teknologi informasi yang digunakan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola dan memproses data perpajakan mengalami gangguan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan perangkat keras, masalah pada server, jaringan, atau perangkat lainnya yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, kerusakan perangkat lunak, kesalahan dalam kode program yang digunakan dalam sistem. Keserangan cyber, upaya jahat untuk mengganggu atau merusak sistem melalui internet. Yang keempat, kegagalan operasional, kesalahan manusia atau prosedur yang tidak tepat dalam pengoperasian sistem. Yang kelima, pemeliharaan sistem. Sistem mungkin mengalami gangguan sementara karena gangguan rutin atau pembaruan. Yang ketika sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan gagal, ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti dalam pemrosesan pajak. Wajib pajak mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan SPT